We're living in a different time today when people make $1 million of business out of people's insecurity. Kita denger sosok-sosok terkenal, selebgram, somebody lewat social media yang kita benar-benar agung-agungkan dan kita elu-elukan, yang kita idolakan, tentang gimana kita disuguhi setiap harinya dengan konten-konten yang berhubungan sama tren, sama apa yang happening. Ada konten-konten GRWM, get ready with me, seolah-olah tuh hidup adalah rangkaian functions dan social agenda yang harus kita hadiri setiap saat. Gimana memasangkan designer label, outfit, bag, jewelries, diamonds, whatever. Akibatnya biasanya yang paling banyak suffer adalah millennials and Gen Z. Karena ini adalah generasi yang paling terpapar dan paling terkena dampak dari social media itu. Karena biasanya ekspektasinya nggak berbanding lurus dengan realita. Melek brand, melek sama apa yang trending, melek sama apa yang happening, tahu gimana harusnya lifestyle yang posh itu seperti apa, paling sadar pentingnya mental health dan kebutuhan untuk healing, pengen merasakan hidup ala selebgram yang happening, nongkrong di cafe, perawatan, using branded stuff. Tapi realitanya masih banyak dari generasi ini yang harus hidup dengan gaji yang nggak jauh dari upah minimum. So, most of them got frustrated and whining about how life is unfair. Other phenomenon that happens lately, people are getting addicted to plastic. Kita peduli dampak plastik pada lingkungan, pada laut, makanya itu kita nggak nemuin lagi penggunaan plastik di supermarket. Tapi, we are embracing different kind of plastics into our life, plastic surgery. Medical tourism atau wisata medis dulu tuh adalah salah satu yang banyak diminati oleh Indo people. Kalau dulu alasannya karena mau berobat dengan kualitas pengobatan yang lebih baik. Terus muncul tren terbaru di mana orang membeli paket-paket wisata medis tapi tujuannya bukan cuma untuk berobat, tapi untuk permak dengan tujuan full transformations. Hair transplantations, Turki, mancungin hidung, kelopak mata, tirus, pelampi lips, high cheekbone, putih bening, Korea. Or ada yang langsung pergi ke Beverly Hills untuk para kaum upper kelas Indonesia 90210 demi bentuk tubuh dan penampilan yang ideal menurut mereka. It's quite funny though watching this new phenomenon that happens. Kalau dulu tuh orang nutup-nutupin kalau mereka tuh dipermak, nutup-nutupin kalau mereka tuh undergo some plastic surgeries, melakukan suatu prosedur medis untuk permak wajah. Alasannya klasik, biasanya sinus lah, ada yang bengkok lah, makanya sekalian dinaikin biar jadi hidungnya lebih tinggi supaya nafasnya lebih leluasa. Alasannya gitu, nggak salah sih. Tapi sekarang lucunya kita akan menemukan hal ini sebagai hal yang biasa, sebagai suatu tren yang dimana orang bisa jalan dengan kondisi muka masih lebam, masih bengep, masih diperban, dan kayak sometimes they even post their transformation journey dari awal, dari yang masih ungu semua, masih kayak ketutup perban, masih berdarah-darah, bengep, benyek, sampai kinclongnya, before afternya. And sometimes not only that they post it, they put the price in it, kayak berapa harga-harganya, karena mereka mau shout it out loud ke seluruh dunia bahwa mahal loh ini, dan ya gue lakuin ini karena gue bisa. Kalau misalnya sebelumnya kita akan nemuin konten untuk this complete look, atasan harganya berapa, ini harganya berapa. I mean, first off, it's the custom tour earrings, 2 racks, made by Lopez hoodie, 2 racks, Celine pants, 4 racks, didn't pay that though, and shocks for 200. Kalau sekarang kita ngelihatnya nose job Korea, harganya berapa hari. Boob job, dari ukuran apa ke apa, berapa yang di spend. Liposuctions, dari yang sebelumnya gelambir akhirnya rapat, kencang, rata perutnya. We don't mind going through some pain to some extent to put our lives in the line just because. Sakit banget. Tapi mau gimana? Ini adalah perjuangan aku. Perjuangan aku untuk menjadi lebih cantik lagi. Lihat, di sini ada selang. Ada selang. Penuh dengan darah. Demi kecantikannya hakiki. Aku salah melakukan apa aja. Let us learn something from this phenomena. Selebgram asal Medan, Sumatera Utara, Ella Nada meninggal usai melakukan prosedur sedot lemak di WSJ Beauty Clinic Depok, Jawa Barat. Pihak keluarga menyebut Ella berangkat dari Medan 22 Juli 2024 dengan kondisi sehat. Namun sore hari pihak keluarga mendapat kabar Ella dilarikan ke rumah sakit dan sudah meninggal. Pihak keluarga mendesak polisi mengusut tuntas kasus kematian Ella yang diduga karena malpraktik.
Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, diduga korban tewas akibat mengalami pecah pembuluh darah saat tindakan sedot lemak di kedua lengan korban. Namun polisi masih mendalami dugaan malpraktik yang dilakukan klinik, termasuk mengecek perizinan klinik serta sertifikasi dokter yang melakukan sedot lemak. WSJ Beauty Clinic Depok juga pernah dilaporkan ke polisi pada tahun 2023. Laporan ini pun terkait kasus yang sama, yaitu sedot lemak berujung maut. Namun polisi tidak melanjutkan penyelidikan kasusnya saat itu karena pihak korban mencabut laporan di kepolisian. Apakah kasus selebgram Ella akan terus bergulir atau sama nasibnya dengan kasus tahun 2023? Kayak kita juga harus peka ya sama value yang kita taruh, apa yang kita lihat, apa yang kita post juga di social media. Nggak salah sih sebenarnya untuk mempermak diri sendiri, but at what length? Sampai sejauh mana? Can you remove Donatella Versace's plastic surgery? Donatella Versace, the renowned fashion icon celebrated for her daring designs, has sparked speculation about plastic surgery. While she hasn't addressed it, her changing appearance over the years has piqued curiosity. Some, including myself, wonder how she'd look without any alterations, prompting attempts to digitally envision the difference. Here's the result. Which one do you prefer, before or after? Transformasi seperti apa sih yang harusnya kita punya? Is it purely just physical? Ya nggak salah juga sih kalau emang memiliki kemampuan dan ingin melakukannya, but sampai sejauh mana sih normalnya? So stop doom scrolling, stop watching something that make you feel less about yourself sampai you feel like you need to transform yourself into something else. If there's something that we need to transform, for me, I rather transform from the inside. Because I think beauty is just a skin deep. Sooner or later, that boob job will sag, will go down. That face will melt because beauty is just a skin deep. Sooner or later it will fade away. But full transformations yang gak lekang oleh waktu, that happens in your heart and in your mind. See you in the next one.